Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang memiliki berjuta pesona. Kali ini, Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk melihat salah satu surga yang dimiliki oleh Bumi Pertiwi ini. Sahabat Ragam, selamat datang di Pulau Dewata, Bali. Bumi Pertiwi memang selalu menorehkan pesonanya yang selalu membuat kita kagum. Sebagai negeri yang kaya akan wisata, tidak heran jika Indonesia selalu menyuguhkan destinasi yang memanjakan. Sahabat, berbicara tentang tempat wisata, tentu Anda setuju jika Pulau Dewata Bali adalah salah satu penyumbang keindahan yang tak terbantahkan di negeri ini. Bali memang menyuguhkan beragam destinasi yang membuat para wisatawan jatuh hati. Pulau ini menebarkan keindahan yang membuat mata seolah enggan berkedip. Dibalut dengan budaya dan alam yang luar biasa cantik, tak heran jika pulau dengan sebutan Seribu Pura ini selalu dibanjiri oleh pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, sudah siap menorehkan cerita indah di Pulau Seribu Pura bersama Ragam Indonesia pagi ini? Mari kita saksikan bersama. Selain menyimpan keindahan alam yang selalu diperbincangkan, Pulau Dewata Bali juga memiliki sejumlah destinasi wisata air yang sangat menarik perhatian. Sebagai tempat yang didominasi oleh samudra, Bali memang menjadi tempat yang pas untuk dijadikan sebagai tempat wisata berbasis air. Salah satu jenis wisata air yang saat ini banyak dilirik yaitu water sport atau olahraga air. Saat ini banyak bermunculan jenis olahraga air yang masih terbilang baru di Indonesia. Berhubung saya masih di Bali, saya pun tidak mau melewatkan kesempatan untuk mencoba beberapa di antaranya. Memadukan keseimbangan, kelincahan, dan didukung alat yang canggih, jenis olahraga yang satu ini masih menjadi buah bibir di antara para pelancong Bali. Ini dia, flyboarding. Flyboarding adalah jenis olahraga air yang muncul di Inggris tahun 2011. Permainan ini mengkombinasikan antara jet ski dan jetpack. Berada di Tanjung Benoa, tepatnya di Benoa Flyboarding, saya pun tidak sabar untuk menguji nyali. Menggunakan speedboat, saya diantar menuju ke titik flyboarding. Kondisi perairan yang bisa digunakan sebagai tempat bermain flyboarding yaitu perairan bebas karang. Hal ini tentu saja karena alasan keselamatan. Nah, sebenarnya kekuatannya itu bertumpu pada kaki ya, Beli ya. Jadi kaki harus lurus, sempurna. Terus nanti untuk gerakannya itu dimainkan pada telapak atau egel ini ya. Kita lihat bisa apa enggaknya. Sudah, Beli? Pertama, saya diajak oleh instruktur flyboarding yang menjelaskan mekanisme alat yang digunakan. Kemudian, saatnya menjajal kemampuan. Tidak mudah memang bermain flyboarding. Kondisi arus turut mempengaruhi mudah tidaknya dalam menyeimbangkan tubuh. Jatuh menjadi salah satu bagian dari permainan ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda tidak panik, tubuh tidak akan tenggelam. Pasalnya, sudah dilengkapi dengan baju pelampung. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya saya pun bisa menaiki dan terbang. Sensasinya begitu luar biasa. Adrenalin seakan memuncak tatkala tubuh digerakkan oleh selang. Secara teknis, flyboarding akan dipasangkan ke jet ski dengan selang Kevlar yang berfungsi untuk memompa air, sehingga membuat tubuh tetap melayang dan pengemudinya dapat mengontrol pergerakannya dengan kaki dan tangan agar tetap stabil. Flyboarding dipakai di bagian punggung dan kaki. Dengan menggunakan alat ini, penggunanya dapat melakukan berbagai atraksi layaknya seorang stuntman. Flyboarding dapat terbang setinggi 32 kaki atau sekitar 10 meter. Ini adalah sebuah piranti modern dan canggih yang dilengkapi sejumlah alat pelengkap untuk membuat pemakainya bisa melompat di atas air. Lumayan susah. Butuh keberanian yang sangat tinggi untuk mencapai ke posisi di atas. Tapi ini sangat seru dan wajib dicoba. Lain flyboarding, lain pula dengan jenis olahraga air yang satu ini. Ini dia, hoverboard. Secara permainan, sebenarnya hoverboard tidak berbeda jauh dengan flyboard. Namun perbedaannya terdapat pada alat yang digunakan. Hoverboard merupakan jenis olahraga air yang berasal dari Perancis. Permainan ini mengandalkan kelincahan dan kepercayaan diri. Untuk Anda yang gila tantangan, hoverboard merupakan pilihan yang tepat. Di sini Anda bisa menguji adrenalin dengan melakukan sejumlah gerakan yang keren.
Permainan ini mengandalkan daya dorong air yang keluar melalui pipa khusus yang tenaganya disuplai langsung dari jet ski. Tidak mau menunggu lama, rasa penasaran saya untuk mencoba hoverboard pun memuncak. Setelah menggunakan alat pengaman, saya diajak ke bagian tengah laut. Sebelum mencoba, saya diberi arahan tentang penggunaan hoverboard. Selain itu, pemanasan harus dilakukan agar tubuh tidak kaku pada saat di air. Sembari menunggu aba-aba instruktur, tangan saya harus mendorong bagian depan papan. Ketika papan sudah mulai terdorong oleh air, perlahan tangan memegang tumpuan, kemudian kaki masuk ke bagian tali yang terdapat di papan. Bagian papan hoverboard didesain dengan menempelkan 2 penyangga pada kaki. Inilah yang berfungsi untuk menopang berat tubuh pada saat terbang nanti. Saat tubuh berdiri sempurna, dengan perlahan, dorongan air yang ada akan membuat tubuh melayang ke udara. Tidak mudah memang, apalagi untuk pemula seperti saya. Setelah sekian kalinya mencoba, akhirnya saya bisa menaklukkan hoverboard. Masalah jatuh adalah bagian sensasi yang harus Anda coba. Namun Anda tidak perlu khawatir, pasalnya permainan ini cukup aman kok sahabat. Hoverboard memang terbilang permainan baru, bahkan digadang-gadang sebagai generasi penerus flyboard. Bagi yang sudah ahli, bermain hoverboard adalah keseruan tersendiri. Tubuh seakan terbang melayang, mengikuti gerakan-gerakan aduhai yang dihasilkan oleh dorongan air. Untuk bisa mencoba sensasi hoverboard, Anda harus merogoh kocek sekitar Rp1.200.000 per 15 menit. Meski harganya terbilang mahal, namun dijamin Anda akan mereguk pengalaman yang tak terlupakan. Ternyata bermain hoverboard itu memang sangat susah. Selain dibutuhkan keseimbangan, keyakinan diri itu memang wajib ya beli ya. Tapi saya bisa. Ada yang lagi? Pak? Ada yang lagi? Gak ada ya? Kira. Puas mencoba keseruan watersport di Pulau Dewata, Bali, saya menuju ke Kabupaten Karangasem, tepatnya di Pantai Amuk Bay. Terdapat wahana air yang tidak kalah seru yang bisa Anda coba. Ini dia, Dive Walker. Untuk menuju ke lokasi Dive Walker, saya diantar menuju ke ponton atau spot yang memiliki kedalaman sekitar 35 meter menggunakan speedboat. Kemudian instruktur akan memberikan pengarahan yang dilanjutkan dengan pemanasan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai Dive Walker. Kondisi tubuh harus fit, tidur tidak kurang dari 6 jam, dan tidak menderita penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Dive Walker sendiri adalah jenis kegiatan bawah laut yang menggunakan helm stainless yang dilapisi kaca anti pecah. Wisatawan bisa bernafas dengan bantuan angin yang dihubungkan pada pipa yang terdapat pada helm. Untuk bisa menuju ke titik penyelaman, wisatawan harus menuruni anak tangga dan turun perlahan. Saat tubuh mulai tenggelam di dalam air, saat itu pula equalizing atau adaptasi tubuh terjadi. Kuping akan terasa berdengung, namun tidak perlu panik, karena setelah tubuh menyesuaikan pada kondisi bawah air, kondisi tubuh akan kembali normal seperti biasa. Aktivitas yang bisa dilakukan ketika berada di bawah laut, yaitu menyaksikan ratusan ikan hias yang menari-nari di antara terumbu karang. Selain itu, Anda juga bisa memberi makan ikan-ikan ini. Waktu yang pas untuk bisa menikmati alam bawah laut ini adalah pukul 8 hingga 10 pagi. Hal ini dikarenakan jarak pandang yang masih sangat bagus. Syarat usia yang bisa ikut untuk kegiatan ini adalah 12 tahun sampai 60 tahun. Bagaimana sahabat? Tertantang ingin mencoba? Tunggu apa lagi? Nah sahabat, menikmati pantai di Pulau Dewata, Bali dengan berjemur atau berenang itu sudah biasa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati pantai dengan cara yang berbeda, yaitu berkuda. Beli, kita kemana? Kita ke sana. Sana ya? Oke. Pantai Sabah merupakan salah satu pantai indah yang dimiliki oleh Bali. Memang tidak seramai seperti yang ada di Kuta, namun pantai ini memiliki daya tarik tersendiri. Yap, Bali Horse Riding adalah paket menikmati keindahan pantai Sabah dengan menunggang kuda. Untuk yang satu ini, wisatawan hanya membayar sekitar Rp600.000 saja. Ditemani sang joki, saya diajak menyusuri tepian pantai Sabah, merasakan angin khas pantai ditemani dengan sapuan ombak yang menenangkan jiwa. Setiap sore, Pantai Sabah memang banyak dipilih oleh wisatawan untuk sekedar duduk santai dan membangun kualitas waktu bersama dengan orang terkasih. Setelah puas jalan-jalan menggunakan kuda,
Saatnya menceburkan diri. Tawaran yang tidak boleh dilewatkan saat berada di Pantai Sabah ini yaitu berenang bersama kuda. Jika biasanya kuda tidak suka dengan air, berbeda dengan kuda yang ada di Pantai Sabah ini. Justru terlihat asik berenang, merasakan segarnya air laut Sabah yang lumayan tenang. Bali Horse Riding memang menawarkan keseruan tersendiri. Wisatawan bisa merasakan sensasi yang tiada duanya. Seru bukan? Seru-seruan sudah, menikmati keindahan alam Bali apalagi. Namun, wisata saya di Bali belumlah usai. Kali ini saya mengajak Anda mencicipi sejumlah olahan kuliner yang ada di pulau dengan julukan The Last Paradise ini. Berbicara tentang kuliner tentu tidak bisa terlepas dari kata kreasi. Yap, meracik kuliner memang dibutuhkan kreasi sehingga tercipta rasa dan jenis olahan yang unik. Di Bali sendiri saat ini banyak olahan kreasi yang sanggup memanjakan lidah wisatawan. Saya pun mencoba mencicipi beberapa di antaranya. Nah, kira-kira kuliner apa sajakah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Kuliner kreasi pertama yang akan saya coba yaitu bes sapi mebase manis atau daging sapi bumbu manis. Olahan yang satu ini yaitu menggabungkan lezatnya daging sapi dengan sejumlah rempah yang dimasak sedemikian rupa hingga menciptakan rasa nan lezat. Bahan-bahan yang harus disiapkan terdiri dari daging sapi, irisan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kecap asin, kecap manis, dan bumbu pelengkap lainnya. Tumis bawang merah, bawang putih, dan irisan cabai hingga harum. Nah, jika sudah begitu, masukkan potongan daging sapi, aduk hingga tercampur rata. Daging sapi memiliki banyak sekali kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Salah satunya zat besi. Zat besi adalah kebutuhan penting bagi tubuh kita yang mencegah terjadinya anemia, sehingga tubuh tetap fit dalam beraktivitas. Selanjutnya tambahkan kuah kaldu, diamkan sesaat, masukkan kecap asin dan kecap manis, biarkan daging hingga 20 menit lamanya sampai bumbu benar-benar meresap. Memasak daging sapi memang dibutuhkan kesabaran khusus agar tekstur daging tetap nikmat pada saat disantap nanti. Jika sudah matang, angkat dan bes sapi mebase manis siap Anda santap. Bes sapi mebase manis memiliki tekstur yang lembut. Daging sapi yang gurih ditambah dengan rempah-rempah khas Bali membuat kuliner yang satu ini pas sebagai teman makan Anda. Selamat makan! Nah, Chef, sekarang kita bikin ayam nyat-nyat. ayam nyat-nyat. Nyat-nyat apa sih? Nyat-nyat itu masak sampai reduce, masak sampai habis airnya, Oke. sampai mengental. Ini bahan-bahannya ya. Untuk yang satu ini merupakan olahan kuliner yang terbuat dari daging ayam, kemudian dimasak dengan bumbu khas. Nyat-nyat besiap merupakan olahan kreasi yang memiliki rasa yang sangat nikmat. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Terdiri dari cabai merah, cabai rawit, kunyit, serai, bawang merah, bawang putih, daun salam, daging ayam, dan bumbu dapur lainnya. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan semua bumbu yang ada. Tumis bumbu hingga harum. Jika sudah begitu, masukkan potongan daging ayam. Keunikan masakan Bali memang terletak pada penggunaan bumbu. Bumbu Bali terbilang berani. Setelah ayam mulai setengah matang, masukkan air kaldu. Aduk-aduk hingga tercampur rata, tambahkan bumbu pelengkap, diamkan selama 20 menit hingga bumbu benar-benar meresap. Daging ayam merupakan salah satu daging konsumsi yang memiliki manfaat untuk tubuh. Kandungan zat dalam daging ayam membantu menjaga kestabilan nafsu makan. Selain itu, daging ayam juga menjaga keseimbangan kolesterol. Hal ini karena ada kandungan niacin yang bisa mengukur kadar kelebihan kolesterol sewaktu-waktu. Jika sudah matang, angkat dan sajikan. Nyat-nyat besiap memiliki rasa yang sangat lezat. Olahan yang satu ini paling pas disantap bersama dengan nasi panas. Pokoknya dijamin enak. Petualangan kuliner saya belum berakhir. Terdapat sebuah kafe yang berada di daerah Denpasar, Bali yang menawarkan sejumlah olahan kreasi. Olahan kreasi pertama yang wajib Anda coba yaitu pasta sambal matah.
Bahan-bahannya yaitu bumbu, terasi, cabai rawit, virgin coconut oil, tuna, pasta, jeruk purut, daun jeruk, bawang goreng, dan daun arugula liar. Pasta sambal matah yaitu menggabungkan makanan khas Italia dengan sambal matah khas Bali yang diracik hingga memiliki rasa yang enak. Panaskan virgin coconut oil. Tumis bumbu mulai dari cabai rawit, terasi, dan diamkan sesaat. Masukkan daging tuna, selanjutnya masukkan pasta, aduk hingga rata dan masukkan pula daun arugula liar. Daun arugula adalah jenis selada yang memiliki rasa sedikit pahit. Untuk bisa mencicipi pasta sambal matah, Anda hanya membayar Rp25.000 saja. Pasta sambal matah memiliki rasa yang unik. Balutan bumbu pada pasta menciptakan sensasi rasa yang tidak diragukan lagi. Berbeda dengan olahan kreasi yang berikut ini, Pitaya Smoothie Blend. Pitaya Smoothie Blend adalah olahan ringan yang cocok sekali disantap sebagai hidangan penutup makan. Terdiri dari madu, potongan buah naga, stroberi, klasit, granola, milk, dan buah segar. Blender potongan buah naga yang telah dibekukan terlebih dahulu. Masukkan pula stroberi dan susu. Terus blender hingga tekstur buah hancur merata. Jika sudah begitu, angkat dan masukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya yaitu menyiapkan buah segar, potong stroberi dan pisang, taburi adonan dengan granola, kemudian tata potongan buah di atas adonan. Pitaya Smoothie Blend cocok sekali bagi Anda yang sedang melakukan program diet. Rasa buah nan segar ditambah dengan sentuhan granola yang kenyal dijamin membuat Anda tidak cukup sekali untuk mencoba. Buah naga adalah buah dari jenis kaktus yang memiliki rasa manis alami, sehingga bisa membantu menyembuhkan penyakit diabetes. Selain itu, buah naga juga bagus untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar selalu sehat. Silahkan membawanya sendiri ya sahabat. Nah, menu kedua apa beli? Ini pop fruit salad namanya. Pop fruit salad, berarti ini yang seger-seger ya, cocok buat yang panas-panas di Bali ya. Ini pertama kita Terdiri dari buah mangga segar, stroberi, markisa, buah naga, apel, semangka, pisang, chiaseed putih, chiaseed hitam, susu, madu, dan santan kental. Pertama yaitu membuat pop fruits, blending mangga, santan, dan madu. Kemudian aduk hingga tekstur adonan lembut dan siapkan cetakan. Nah, beli murah berarti ini harus dibekuin dulu. Ya kita bekuin dulu ini kurang lebih selama 3 jam. Oke. Tapi untuk ini kita sudah punya yang Sudah ada yang beku. Sudah ada beku. Mana? Oh, oke, ini berarti ya, kita kayak langsung gini ke aja. proses pembuatan saja ya. Ya. Berikutnya, siapkan buah segar, potong pisang, mangga, stroberi, apel, dan buah markisa. Taburi klasit dan beri sentuhan madu. Pop fruit salad memiliki sensasi rasa yang sangat menarik. Campuran berbagai macam buah segar dengan dinginnya es krim dijamin membuat siapa saja meremelek. Mantap! Pastikan Anda tetap di layar kaca Trans 7 karena kami masih ada informasi unik dan menarik lainnya. Tentunya hanya di Ragam Indonesia.